Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful mau'ud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Sadaqallahu adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Haji Legiman, yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Suratmi, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, ngalangin orang mindir. Bu, pindah. Bu, pindah sini, Bu. Mundur, ngalangin orang. Ibu mundur, ngalangin orang. Nah, oke. Sip dah, bungkus. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ini anak jatuh dari gentengnya, kamu turun. Ntar genteng orang bocor. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan Pak, kaki Bapak ngalangin mama, mundur. Kita panjatkan puji dan minta tisu dong, ngucur gue. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang. Kameramen duduk. Nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, saat ini kita hadir di rumahnya Ustazah Suratmi dalam rangka Walimatus Safar. Insya Allah beliau tahun besok akan menaikkan ibadah rukun Islam yang kelima. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, operator volume kontrol saya taikin dong, volume kontrol taikin. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Kadang-kadang saya ngomong, ngerti saya ngomong, amin ngapa? Balik mana yo? Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan.
Seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda semua pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari Ibu Hajah Suratmi, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah mas-mas sama mbak-mbak sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud piro? Piro ya. Tahajud piro? Loro. Kayak saya perhatikan tahajud 2. Aneh. Lihat alis udah pada gede segede jempol. Bibir udah pada merah kayak habis makan orok. Tahajudnya 2. Perasaan saya kerenan dadanya daripada tahajudnya. Iye apa iye? Cuman dipikir-pikir, masih mendingan yang tahajudnya 2 rakaat daripada tengah malam bangun pipis doang tidur meneh. Ono kene ada di sini apaan sih? Hah? Ono neng kene ngono Ada yang begitu di sini. Ono mana ngacung? Hadirin, Anda pernah sholat duha? Berapa rakaat? 2 mulu, irit lo ya. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek? Ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit? Malu nggak sama Allah? Ini kampung apa namanya? Hah? Kalau Allahnya orang kampung Duan, kata Allah enak di lu nggak enak di gua. Giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Saya yakin Bapak Haji Muklis Sarju dengan Ibu Tumirah. Hah? Oh itu haulan. Mudah-mudahan saja, berharap kita semua habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Amin. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung. Jangan Anda pakai tungak tengok kiri kanan. Kira-kira Anda lihat masing-masing. Apakah Anda semua saat ini untung apa rugi? Untung apa rugi? Cius nih. Kagak nyesel. Contoh waktu dulu ibu masih perawan, bapak-bapak dulu masih perjaka. Saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Pertanyaan saya, ketika Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat apa? Kuluhu kuliah. Inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil. Punya baju merah, punya baju emping, baju hijau, baju coklat, baju hitam, baju ungu warna janda. Cie. Tiap pengen beli baju kayak apa duitnya ono. Tiap pengen jajanan kayak apa duitnya ono. Pertanyaan saya, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat opo? Lagi rugi. Hadirin, sekarang adalah haulan sekaligus
Walimatus Safar. Bapak Legiman dengan Ibu Suratmi insya Allah akan menaikkan rukun Islam yang kelima. Siapa yang pengen naik haji ngacung? Amin. Kalau perlu kita bawa 4 kloter. Ini kayaknya 4 kloter cukup nih. Pakai buing. Masya Allah haji. Apa si haji? Haji menurut arti bahasa menyengaja sesuatu. Sementara arti haji menurut syariat agama Islam menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadat dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Kalau tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda hajinya puluhan kali, woi, yang diri duduk no, yang di belakang kagak kelihatan. Sini, itu belakang lo, duduk. Enak banget tuh, tenang Bu, masih ada saya. Udah omelin. Kalau saudara Anda, tetangga Anda, keluarga Anda hajinya berpuluh kali, yang wajib tetap hanya sekali. Yang kedua dan selanjutnya hukumnya cuman sunat. Kemana kita berangkat haji? Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas buat manusia. Bi Bakkata yang ada di kota Bakkah, yang diberkahi sekelilingnya petunjuk bagi segenap alam. Hadirin, di lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Di mana di Bakkata, di kota Bakkah yang diberkahi sekelilingnya dan petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, kata Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah yang pertama merenovasi Ka'bah, bukan yang membangun. Yang membangun malaikat atas perintah Allah. Ali Imran 96. Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Anda minggir sempit. Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 127. Wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah, artinya kalau meninggikan pondasinya sudah ada. Betul apa betul? Bukan Nabi Ibrahim yang membangun, tapi Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Artinya pondasinya sudah ada, hanya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jelas dari dua ayat ini bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan zaman yang sekian lama hancurlah Ka'bah. 3.600 tahun yang lampau sejarah mengabarkan kepada kita. Dalam Al-Baqarah 127, Nabi Ibrahim adalah yang merenovasi Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Pondasinya sudah ada. Setelah Ka'bah direnovasi, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail, Anda silakan lihat Al-Baqarah 125. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika aku jadikan Ka'bah tempat berkumpul manusia dan tempat yang paling aman. Aku perintahkan Ibrahim dengan Ismail untuk membersihkan Ka'bah buat orang yang tawaf, yang iktikaf,
yang ruku dan yang sujud. Jelas dalam ayat ini bahwa yang sanggup ngurusin jamaah yang kurang lebih tiap tahun 6 sampai 7 juta hanya orang Timur Tengah. Anda lihat tahun 2007 orang kita mencoba. Mereka ingin membuat catering sendiri di Mina, di Arafah. Ternyata apa yang terjadi, orang kita biasa makan nasi nggak sampai karena kecegat macet. Karena Allah menjamin dalam ayat ini hanya orang Timur Tengah yang bisa melakukannya. Makanya Allah berfirman, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika aku jadikan Baitullah tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. Anda silahkan lihat di seluruh alam dunia tidak ada satupun kota di mana manusia berkumpul 6 sampai 7 juta. Malangin orang lu minggir sini. Sini. Kondek lu tuh, mur. Ember. Kondeknya panjang ngalangin orang-orang ya. Jadi sian ya loh. Jadi dia bertahan di pagar. Jadi pagar terserah kalau mama diomongin Pak Haji no. Kondek lu ngalangin Pak Haji. Jadi kata Allah dalam ayat ini, Nabi Ibrahim setelah merenovasi Ka'bah, Ka'bah ini tempat berkumpul manusia, tempat yang aman. Anda lihat 7 juta manusia aman penginapannya, iya apa iya? Makanannya, minumannya, bahkan MCK-nya dijamin aman. Karena apa? Jaminan Allah. Setelah Ka'bah direnovasi, dikabarkan oleh Allah tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail untuk membersihkan Ka'bah buat orang tawaf, orang itikaf, orang ruku dan orang sujud. Setelah selesai semua dibersihkan, apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Anda silahkan lihat surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin binnasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Allah, jangan pakai lampu mata gue perih. Kata Allah, Ibrahim, kumandangkan kepada segenap manusia di alam dunia agar mereka datang berkunjung ke rumahku. Niscaya mereka datang berkunjung ke rumahku dari tempat yang jauh, menaiki unta yang kurus dengan wajah yang berdebu. Hadirin, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan kewajiban haji. Nabi Ibrahim bilang, suaraku terbatas ya Allah, nggak bakal terdengar oleh manusia sekian banyak. Kata Allah, tugasmu Ibrahim mengumandangkan, mengumumkan, aku yang menyampaikan ke segenap hati manusia. Peristiwa ini sejarah mengabarkan terjadi 3.600 tahun yang lalu. Di sini ada dua versi ulama. Versi yang pertama, ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengumandangkan kewajiban haji, beliau berdiri di atas Jabal Qop. Sekarang sudah dibikin istana raja. Ulama kedua mengatakan Nabi Ibrahim berdiri di batu yang disebut dengan batu Makom Ibrahim. Dengan kudrat dan iradat Allah diterbangkan sampai puncak ketinggian. Di puncak ketinggian Nabi Ibrahim mengumandangkan kewajiban haji. Saat itu Anda belum tinggal di Pati, masih ada di alam ruh. Di mana alam ruh hanya Allah yang tahu. Silahkan Anda lihat surat Bani Israil 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak punya ilmu kecuali sedikit. Makanya kita jangan sotoy, jangan sok tahu, jangan kepo tentang ruh.
Allah yang berfirman, ilmu manusia hanya sedikit. Hadis Nabi mengatakan, ilmu manusia yang Allah berikan kepada manusia ibaratnya kita pergi ke pantai, dicelupkan telunjuk kita di lautan, kita angkat, inilah ilmu yang kita miliki. Makanya jangan sombong, merasa gue paling hebat, tidak berarti apa-apa. Seperti sebutir pasir di padang pasir, setetes air di samudera, apa yang kita miliki? Semuanya hakikatnya milik Allah, cuman dititipkan buat kita. Jelas Bu? Sekarang Anda silahkan lihat. Artinya kalau ada orang sudah kaya, rumahnya sudah bagus, depositonya banyak, gelangnya sampai diketek saking kaya-kayanya, ditanya sama tetangganya, kok mbak belum berangkat haji? Itu dia belum ada panggilan. Salah. Bukan belum ada panggilan, tapi dia BOLOT. Ada yang begitu. Mana orangnya? Rumah udah gede, sawahnya lega, mobilnya bagus, gelangnya banyak, depositonya banyak, tidak juga berangkat haji. Kalau sudah ada orang seperti ini, Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal haji. Fa inna hadakum la yadri ma yaridu lahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Apa maksud hadis ini? Kalau orang duitnya sudah banyak, cukup buat haji, ditunda-tunda keberangkatannya, bisa jadi tahun besok duitnya masih ada, orangnya mati. Duitnya masih ada, orangnya sakit nggak bisa jalan. Atau orangnya masih hidup, duitnya keburu habis. Makanya Rasul bersabda, man kalau saatun palam yahud pali. Jangan pakai lampu, mata gue perih itu lampu. HP-nya jangan pakai beat sayang, nenek perih tahu. Anda silakan lihat, Anda silakan lihat hadis Nabi yang lain mengatakan, man kalau saatun palam yahud pali yamut insa yahudiyan au insa nasronian. Siapa yang duitnya banyak, cukup buat berangkat haji, tapi tidak juga berangkat haji, kalau dia mati silahkan pilih mau jadi Yahudi apa Nasrani. Artinya kalau orang kaya sampai mati tidak haji, dihisab oleh Allah, dia tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya segera berangkat haji, jangan pakai ditunda-tunda. Hadirin, Allah sudah menyebar luas undangan buat kita melalui Rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda lihat, ambil jadi nggak ribet, jangan ribet. Anda lihat, jelas aja. Repot. Dari tadi air udah 5 gelas. Terusin. Udah yang ada lagi yang naik ke panggung. Tuh lihat, ada lagi segelas lagi, 17 gelas. Udah Bu, jangan repot-repot Bu, tenang Bu. Anda sekarang lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar luaskan kewajiban haji 3.600 tahun yang lampau melalui Rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di bawah undangan ada catatan kaki. Tahu nggak catatan kaki? NB. Tahu kalau surat di bawah ada NB-nya, ada pesannya. Apa NB-nya? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Datanglah kalian berkunjung ke rumahku dengan bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwa kepadaku wahai orang yang berakal. Jadi Allah berpesan kepada kita hidup di alam dunia, khususnya orang yang akan bertamu ke rumahnya Allah, baik haji maupun umroh, kita wajib bawa bekal takwa. Apa sih yang namanya takwa?
Takwa menurut arti bahasa, takwa itu berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Akhirnya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini takwa menurut arti bahasa. Sementara takwa menurut arti syariat agama Islam, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia, dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita mengaku kita orang yang bertakwa, modal utama yang wajib kita miliki adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang manakah yang wajib kita miliki? Rasul bersabda, "Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man aradahuma falibil ilmi." Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Hadirin, siapa yang pengen bahagia di alam dunia, ngacung. Amin. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat, ngacung. Turun. Siapa yang pengen bahagia dunia sekaligus akhirat, ngacung si ngacung kelakuan. Hadirin, Islam agama yang seimbang. Ikmal li dunya gaganna kata'isu abadan, wa'mal li akhiratika gaganna katamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Anda silakan lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi sekali-kali jangan merupakan urusan dunia. Lihat oleh Anda bahwa Allah memerintahkan kita sebagai hambanya agar hidup kita seimbang. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Hadirin, sebelum masuk akhirat kita di dunia, apa yang kita kerjakan di dunia ini hanya sebab, akibatnya adalah di alam akhirat. Caranya bagaimana? Apapun kerjaan yang kita lakukan, niatnya hanya libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Itulah kenapa ruh ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, libtigha'i mardatillah. Ruh ibadah yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Makanya kita perlu ngaji, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram. Di sini kita belajar. Jadi ibadah kita diterima kalau dua-duanya sudah ada. Kata Allah, tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Artinya apa? Mengerjakan kerjaan apapun di alam dunia ini niatnya karena Allah. Kerjaan di dunia selesai, di akhirat dapat pahala. Sambil contoh, ini kebanyakan emak-emak nih. Emak-emak kekuatannya luar biasa. Luar biasa, the power of emak-emak. Yang namanya emak-emak tiap hari belanja, masak, betul? Nyuci, jemreng, jemur, angkatin, teriska, betul? Nyapu, ngepel, betul? Semua apapun yang ada kerjakan dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai hamdalah. Dunia dapat, akhirat dapat. Berbeda kalau kita sebagai emak-emak ngejain kerjaan rumah. Semua yang saya sebutkan kerjaan emak-emak yang kita kerjakan setiap hari, yang tidak habis-habisnya kecuali kalau kita mati, hanya dikerjakan tanpa bismillah, tanpa hamdalah. Capek iye, waktu habis,
pahala nggak dapat, rugi. Makanya Allah mengajarkan wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Artinya apa? Kualitas kehidupan kita nanti di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Oleh karena itu, sisa umur yang kita tidak tahu berapa lagi sisa usia kita, manfaatkan di jalan yang Allah ridho dengan ilmu yang Rasul ajarkan buat kita. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji tidak cukup hanya seragam, tidak cukup hanya ngumpul dan arisan, gak nama ilmu. Ngaji pengen dapat ilmu, hari ini belajar tafsir, besok belajar fikih, belajar hadis, belajar akhlak, belajar sejarah Islam, belajar tajwid, Al-Quran ditadaburkan. Yang namanya ditadaburkan tidak cukup hanya dibaca ayatnya. Taruh deh sebulan sekali, gilir tuh ilmu yang saya sebutkan tadi, ilmu agama. Dibaca ayatnya, mana terjemahnya, mana asbabun nuzulnya, sebab turunnya, apa maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan dalam hidup. Insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Kenapa? Kalau bapak ibu beli mobil ada buku panduan buat beli mobil tadi, betul? Kalau bapak ibu beli motor ada buku panduannya. Kalau anda beli mesin cuci ada buku panduannya. Kalau anda beli AC, beli kulkas ada buku panduannya. Kita manusia diciptakan oleh Allah, buku panduannya adalah Al-Quran. Yuk, jangan jauh dari Al-Quran hidup kita. Insya Allah selamat dunia sampai akhirat kita. Hadirin, cari ilmu pengetahuan. Jangankan haji, jangankan umroh, masak nasi nih emak-emak make ilmu apa boten? Make. Kalau beras perak airnya segini, beras yang lembut airnya segini. Nyayur asem make ilmu apa boten? Oke, air ngegolak, masukin bumbu, jagung, tangkil melinjo, pepaya, labu siem, udah empuk, baru masukin kacang panjang sama daun minjo. Kalau nggak pakai ilmu, brek semua dimasukin, bagaimana rasanya? Betul? Apalagi haji, apalagi umroh. Makanya semua pakai ilmu pengetahuan. Ibu kalau pakai haji mandiri ya. Kalau pakai haji mandiri, biasanya tanggal 7 bulan Zulhijjah kita dikumpulkan oleh ketua kloter. Ketua rombongan tuh. Ketua regu dikumpulin, dikasih pengumuman. Bapak Ibu calon jamaah haji, besok tanggal 8 kita akan berangkat ke Arafah. Kalau yang namanya reguler itu dari Mekah atau dari Ajijiyah langsung ke Arafah. Kalau ONH plus atau semi plus itu dari Mekah itu langsung ke Mina, bikin tarwiyah, nginep dulu di Mina sehari semalam, baru ke Arafah, Muzdalifah, kembali ke Mina. Hadirin, sebelum itu kita diajarkan oleh pimpinan kita, bahkan dari sekarang kita sudah belajar, insya Allah sudah hafal semuanya, tinggal prakteknya doang. Sebelum berangkat mandi ihram haji sunat karena Allah, guyur seluruh tubuh, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Perempuan tutup seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Laki-laki hanya kain ihram bawah, hanya kain ihram atas, cuma 2 lembar pakaian. Apa sih gambaran pakaian? Fungsi pakaian sangat banyak. 1,
Pakaian fungsinya adalah memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita hadir di rumah Bapak Legiman seperti ini mengenakan pakaian keren. Pede kita duduk, yakin gue keren jadi tamunya Bapak Haji Legiman. Coba kalau Bapak datang ke sini pakai kaos oblong, celana Hawaii, saya jamin nggak pede duduk di situ, mojok di bawah pohon mangga. Iya apa iya? Makanya ketika orang akan memulai ibadah haji, mengganti pakaian biasa sehari-hari dengan pakaian ihram biar sadar. Saya datang di sini menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah. Buang segala kesombongan, buang segala kebanggaan, pangkat jabatan, kekayaan, buang semua. Di hadapan Allah kita sama semuanya. Hadirin, langsung kerjakan sholat sunat ihram haji 2 rakaat karena Allah. Setelah itu biasanya sore jam 4 kita mulai naik bis akan berangkat ke Arafah. Begitu kita sudah duduk naik bis, nanti mutawif nuntun kita. Setelah baca perjalanan, lalu mutawif nuntun kita membaca doa niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menaikkan ibadah haji. Hadirin, jangan lupa, ingetin Bu, ketika kita mulut sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, itu namanya muhrim haji. Dari mulut mengucapkan labbaik Allahumma hajjan sampai tahallul namanya muhrim. Begitu mulut mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, sudah berlaku muharramat haji dan umrah. Laki-laki 3, perempuan 2, laki-laki perempuan ada 6. Orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umrah, laki-laki yang pertama diharamkan nutup kepala, pakai peci, pakai topi, selampe, sapu tangan, anduk, hukumnya adalah haram. Kenapa? Haji itu semuanya simbol, pelajaran yang wajib diterapkan dalam hidup sehari-hari. Apa simbolnya? Apa pelajarannya? Kita lihat. Yang namanya seorang raja, yang namanya seorang ratu, pangkatnya adalah mahkota. Betul? Mahkota disimpannya di mana? Di kepala. Apa pelajaran yang Allah berikan? Hei tamuku yang datang berkunjung ke rumahku, jangan sombong bawa pangkat, jangan sombong bawa jabatan. Di hadapanku kalian sama. Kalau Anda bapak-bapak sedang jalan, ada orang bawa payung, kena angin, dek, walaupun sekilas kepala Anda kena denda memberi makan fakir miskin nawar. Atau teman sama-sama laki-laki Anda ngegibaskan kain ihramnya, pak, kena kepala Anda kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. 2. Laki-laki yang sedang muhrim haji haram pakai sepatu, mata kaki wajib kelihatan. Kenapa? Saya tanya Anda, hadirin. Kalau kita berangkat ke kantor pakai sepatu apa pakai sendal? Sepatu. Jalan-jalan sendal. Seolah-olah Allah berfirman, hei tamuku yang datang, bertamu ke rumahku jangan formal-formal, santai saja, pakai sandal. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang muhrim haji tidak punya sandal, maka sepatunya wajib disobek yang ke belakang biar mata kakinya kelihatan. 3. Laki-laki yang sedang muhrim haji, yang sedang muhrim umroh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya mengenakan pakaian yang berjahit, termasuk celana dalam. Apa pelajaran yang Allah berikan? Seolah-olah Allah berfirman, hai kaum laki-laki, sanggupkah kalian mengendalikan nafsu birahi kalian? Di depan kalian perempuan begitu banyak yang muda dan cantik-cantik, sementara kalian tidak mengenakan celana dalam.
Makanya KBIH kalau ngebeliin baju ihram itu yang tebel, yang lebar. Jangan yang murah, yang tipis. Yang serba salah kita emak-emak. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina kan sembayangnya di tenda. Bapak-bapak di depan, emak-emak di belakang. Kalau bapak-bapak pakai kain ihram sembarangan yang murah, mana tipis, yang serba salah kita bu. Nggak dilihat depan mata, dilihat gua takut dosa, akhirnya dilihat sedikit ngok aja kita. Ini pelajaran lumayan bisa aja lu nih pak, bukan saya pak, tuh dia tuh jamaahnya tuh, mana tuh lumayan gua ketok lu, tuh kiai marah lu. Jadi centil lo. Jadi tolong siapapun Anda belajar mengenakan kain ihram. Ketika Anda sedang mengenakan kain ihram, duduk jangan sembarangan. Kedengaran bapak-bapak? Siap? Awas ya, kacau mata kita jadinya. Nih 3. Cewek 2 yang diharamkan. 1. Perempuan jangan nutup wajah. Nah bu hati-hati. Nanti ketika muhrim haji ibu gak usah pakai masker. Jangan. Kita mah aneh. Di kampungnya aja gak pernah pakai masker. Pergi ke Mekah ya gaya. Saya tanya. Kalau kita semua tamunya Pak Legiman. Bertamu ke rumah Pak Legiman. Dari awal sampai pulang. Semua pakai masker. Saya tanya, pemilik rumah tersinggung apa marah? Apa bau rumah gue ya? Apa banyak virus rumah gue? Apalagi pergi ke rumahnya Allah. Nggak usah sok keren lah. Biasa di kampung lu nggak pernah pakai masker. Biasa aja. Kenapa sih? Perempuan yang sedang muhrim haji, muhrim umroh haram nutup wajah. Pelajaran yang Allah berikan seolah-olah begini. Kita manusia wajib bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ini loh yang saya ngomong nih. Ini muka gue nih. Gue yang ngomong, gue tanggung jawab dengan omongan gue. Jangan lempar batu sembunyi. Jangan makan nangka tidak mau kena. Jangan cari kambing. Tanggung jawab, ini wajah gue yang ngomong. 2. Perempuan yang sedang muhrim haji, perempuan yang sedang muhrim umroh haram pakai sarung tangan. Nah, saya pernah beberapa kali ada orang syukuran haji pakai sarung tangan kayak pengantin. Kenapa? Saking nggak ngerti hukum fikih. Gaya kata dia mah. Ngaji yang benar. Haram. Nggak boleh sarung tangan. Atasnya tutup boleh. Apa pelajaran yang kita ambil? Wahai emak-emak, jadi orang itu jangan kepel. PEPLIT. Terbuka. Nih. Dermawan. Kalau orang yang pelit kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Anda silakan lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu yadukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yadukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, pada gehese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Tuh. Jangan kerit banget. Dermawan. Simpanlah harta kalian di tangan, bukan di hati. Kalau disimpan di hati, koretnya minta ampun dihitung mulu. Simpan di tangan sadar. Lahir gak apa-apa, sekarang segalanya punya, saya akan membantu orang. Jelas?
Ada yang koret di sini? Mana orangnya setan? Tapi jangan berlebihan juga. Wala taj'al yadaika maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Al-Isra 29. Jangan kalian menyimpan tangan kalian di kudu kalian. Jangan kalian menjulurkan tangan kalian yang menyebabkan kalian terhina dan menyesal. Islam mengajarkan kita pertengahan. Kalau kalian menyimpan tangan di kuduk saking koretnya, tiap ada orang minta disimpan aja. Jangan terlalu royal. Kalau orang terlalu pelit membuat dia terhina. Si koret si pelit, si koret. Jangan terlalu royal. Kalian akan menjadi orang yang menyesal. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang. Hadirin. Tadi laki-laki 3, perempuan 2. Sekarang laki-laki dan perempuan haram nyabut rambut. Minimal 3 lembar. Rambut kepala, rambut ketiak, rambut entu deh. Kalau rambutnya rontok 3 lembar dari mana saja Anda kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. Yang Anda harus tahu ini kejujuran kita dengan Allah. Karena tidak ada askar yang ngontrol. Bapak, Ibu udah rontok berapa lembar? Nggak ada. Kejujuran kita sama Allah. Terus 2. Laki-laki perempuan haram motong kuku. Kalau ada orang yang hobi ngegigitin kuku. Minimal dari 3 jari selama muhrim haji atau muhrim umroh, dia kena denda memberi makan fakir miskin 6 orang. Kenapa tidak boleh motong rambut? Kenapa tidak boleh motong kuku? Simbolnya seolah-olah Allah bilang, yang dinilai oleh Allah dari kalian opo anane bukan rekayasa, bukan ABS. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Hebat orang Pat. Sekarang orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umroh haram mengenakan perhiasan. Seolah-olah Allah berfirman, hidup di alam dunia bukan hanya materi yang dicari, masih banyak pekerjaan yang lain. Orang yang muhrim haji, orang yang muhrim umroh haram mengenakan wangi-wangian. Kalau Anda sebelum mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, pakai minyak wangi. Ketika sudah niat masih sisa wangi ada, tidak masalah. Yang bermasalah begitu mulut mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, Anda pakai wangi-wangian. Misalnya mandi pakai sabun wangi. Silakan mandi, gosokin aja dah. Walaupun ada sabun batangan cuma 3 hari. Anda gosok gigi nggak usah pakai odol, yang penting jigong rontok. Anda jangan pakai naon ieu namanya odorono, Rexona merek emang gua iklan deh. Naon burket, naon deodoran, tak itu lebih sopan. Atau Anda jangan pakai tisu basah. Nih, tisu basah wangi. Kalau Anda selama muhrim haji, muhrim umroh, kena yang wangi tubuh Anda kena denda memberi makan fakir miskin. Apa pelajarannya? Kalau saya datang ke rumah Bapak Legiman pakai minyak wangi, kecium nggak sama yang kelewatin saya? Kecium. Pelajaran yang Allah berikan, hidup jangan sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Apa yang disombongkan? Anda silakan lihat surat Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong, merasa cantik, merasa tampan, merasa kaya, merasa pejabat, merasa hebat. Siapa lo? Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur.
Allah sangat benci dan orang sombong dan bangga diri. Sehebat bagaimanapun manusia, Anda lihat Allah berfirman dalam surat Bani Israil 37, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda walan tablughal jibala tula. Jangan congkak berjadi muka bumi. Sehebat bagaimanapun yang namanya manusia tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung. Apa yang dibanggakan? Jangan sombong. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya ada, mati dibawa apa enggak? Jauhkan dari sifat sombong. Allah sangat benci orang yang sombong. Apa ancaman Allah? Anda silahkan lihat An-Nahl 29. Padhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kalian neraka jahanam, kalian kekal selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Nauzubillah min dzalik. Jauhkan sifat sombong. Hadirin, sombong dengan kecantikan, sombong dengan ketampanan. Berapa lama sih Anda cantik dan tampan? Usia 20, 25, 30, 35, 40, 45 cantik, 69 ngeok. Dari sudut ke sini aja mengos-ngosan gue, nenek-nenek. Kenapa sombong? Kita setiap hari melangkah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumlah umur nambah, betul? Jatah umur kurang, setuju? Langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Hadirin, siapa yang di rumah pernah ngaca-ngaco? Punya kaca? Yuk bareng ngaca. Ngaca. Dulu ketika kita masih muda, tuh anak-anak yang palanya diijoin, Masya Allah, cantik-cantik. Rambut mereka hitam legam bergelombang indah nian, enak dipandang seperti bunga mayang. Sok nini aki-aki. Apa yang ada di kepala kita? Uban. SMS dikirim oleh Allah, udah tua jangan belagu tuh uban. Dulu ketika kita muda nih kayak anak-anak yang pada cantik yang tadi pada nyanyi. Pipi kita licin, seret, nyamuk serodot. Coba nini sama aki-aki sekarang nyamuk pada nyangkut. Banyak pegangannya, iya apa heeh. SMS dikirim melalui pipi, kisut. Dulu mata kita tajam. Orang di seberang jalan, "Oi mampir." Mata kita bening, jernih, tajam. Nenek-nenek, kakek-kakek jangankan di seberang jalan. Ada orang ngajak ngobrol, begitu jalan dikucek matanya, nanya sama cucunya. Yang ngomong nenek siapa? Burak matanya. Dulu telinga kita tajam. Ada orang telepon, "Halo, ntar gue balik telepon deh, gue lagi sibuk." Nggak perlu nanya siapa menelepon. Nenek-nenek, kakek-kakek, jangankan di seberang telepon, berhadapan orang ngajak ngomong, hah, bolot, penyakit kuping nenek-nenek. SMS dikirim melalui kuping. Dulu ketika kita muda, gigi kita berbaris seperti mutiara. Yuk, nenek-nenek, kakek-kakek nyengir. Yang jarang, yang tinggi, yang pendek, gingsul, karehol. Dulu lagi kita muda, makan rujak, mangga mengkel, paya mengkel, apalagi kedongdong, ketimun, bangkuang, kerau-kerau. Nenek-nenek, kakek-kakek, jangankan paya mengkel, mangga mengkel, sukro satu melejit mulu. Apa yang dibanggakan? Sadar, SMS dikirim melalui gigi. Hadirin, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Nenek-nenek, kakek-kakek, mari batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Trot di depan, pret di belakang, remnya udah dol. Iya apa heeh? Sadar. SMS dikirim oleh Allah dari berbagai arah menyadarkan kita bahwa kita sudah tua. Apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Malu sama Allah.
Anda lihat surat Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa jala min ba'di dhafin quwwah summa jala min ba'di quwwatan dhafan wa saibah yahluku ma yasa. Allah ciptakan kalian manusia awalnya lemah, sangat lemah, kuat, lemah, beruban dan berubah sesuai kehendak Allah. Jauhkan sifat hadirin. Orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umroh, haram melamar, menikah, saksi nikah, wali nikah, apalagi berhubungan badan. Seolah-olah Allah berfirman, hei manusia, hidup di alam dunia bukan hanya untuk melampiaskan nafsu birahi semata-mata, masih banyak pekerjaan yang lain. Orang yang sedang muhrim haji, orang yang sedang muhrim umroh, haram nyabut pohon-pohonan yang di sekeliling Ka'bah, sekarang udah nggak ada, udah licin. Haram membunuh binatang, sekarang sudah nggak ada, udah licin. Kenapa? Manusia tugasnya khalifatullah fil ard. Hadirin, silahkan Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita tugasnya di alam dunia adalah menjaga kelestarian alam sebagai wakil Allah di muka bumi. 11 ini dia yang diharamkan. Kalau seandainya dipraktekkan dalam haji dan umroh, dibawa ke tanah air dalam hidup sehari-hari, kita laksanakan, insya Allah selamat kita dunia sampai akhirat kita. Hadirin, kalau saya ngomong terus tidak adil. Biar adil, silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas, sok ngacung. Operator, ada berapa wirelessnya? Wirelessnya ada berapa? Turunin ke bawah. Mana panitia bergerak di bawah, silakan. Panitia bergerak di bawah biar megang wireless. Silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya salam kanya panjang. Dengerin. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah dong, Ma. Ya dong, Mbak. Saya mau tanya, Ma. Ada orang tua tidak senang punya anak pintar ngaji, Ma. Bagaimana menyikapinya orang tua kayak gitu, Ma? Cuekin. Kita ajarkan orang tua tadi biar ngerti agama. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Anak, sadarkan orang tua itu salah. Jangan tinggal diam. Kalau kita tinggal diam punya orang tua begitu, kita ke bawah dosa. Terima kasih, Ma. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Mau tanya, Ma, ini di luar tema. Luar tembok boleh, luar masjid boleh. Ada orang non muslim, nah, tapi orangnya meninggal. Tapi saya itu sebagai orang muslim membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh apa enggak? Boleh. Muslim gak muslim asalnya dari Allah, mati kembali kepada Allah. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kecuali kalau mereka ngasih salam. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Atau waalaikumsalam tidak boleh pakai warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Begini, Ma. Ada tetangga saya, orangnya itu ngata-ngatain saya, tapi saya selalu maafkan. Bagaimana caranya, Ma? Solusinya, Ma? Ih, orang ngatain gue sebodoh amat. Yang penting kelakuan gue sesuai dengan perintah Allah. Nggak usah mikirin orang. Kalau kita hidup tiap hari mikirin orang, hidup gue bakalan tenang. Gue mah orang ngomongin gue, alhamdulillah dosa gue diambil. Kan begitu? Nggak apa-apa. Kalau orang ngomongin gue mah alhamdulillah dosa gue diambil Allah.
Nah, jangan sakit hati ngomongin gue mulu. Siapa tahu dia mah enggak cuma yang nyampein doang. Jadi orang jangan cengeng. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit cengeng. Kapan bahagianya hidup? Oke, Mama. Nikmati hidup cuma sekali. Orang mitnah gue nggak ada urusan. Orang ngomongin gue yang penting, yang gue omongin, yang gue lakukan di hadapan Allah benar. Nggak usah mikirin orang, capek deh. Makasih, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar adil. Ada kabel nggak sebelah kiri? Kasih dong kabel. Biar adil kiri kanan. Woi, operator. Ada nggak mic-nya buat ke kiri? Nah ini kasih ini bangun dong. Lu kan udah dibayar. Sok mangga Kang. Pak Kiai mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kaullah Haji Rofian. Kaulo namine Dedeh Rosidah. Badhe tanggal Mak Nyai. Nggih. Sakit 1 2 3 Nyai. Masalahnya. Saged. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lah gua kagak ngerti. Nanti. Pertanyaan saya pertama. Zakat itu kan macam-macam. Di antaranya zakat zuru, zakat tijarah, zakat ma'dan, zakat rikas, dan ada zakat mal dan lain-lain. Pertanyaan saya, zakat yang dikategorikan zakat mal itu harta apa saja, sistemnya kayak apa, jatuh temponya kapan, dan prosentasinya berapa? Satu. Yang kedua, apakah ada yang namanya dalam Quran dan hadis yang namanya zakat profesi? Yang ketiga, masih seputar zakat Pak Nyai. Karena apa? Konteks ini saya tekankan banyak sekali orang kaya haji berkali-kali tapi zakat tidak mau. Maka di sini pertanyaan masih seputar zakat. Yang ketiga, yang berkaitan dengan zakat zuruk, zakat pertanian. Zakat pertanian itu kalau normal dari hujan itu kan usur. Apakah zakat yang sekarang dialih oleh jeratun itu bisa merubah dari usur sampai saya kagak jeratun teh naon Kang? Jeratun teh apaan? Teu ngarti saya. Oh, pengairan dari pemerintah dari sok. Kedung Ombok. Nggih, ngono. Itu bisa merubah dari usur menjadi nusul usur, apakah tidak? Oke. Kalau tidak, kaedahnya itu yang menjadikan masyakoh itu seukuran apa? Ukurannya dari usur sampai nisul usur. Sekian Mama, terima kasih. Kembali atas kasih Pak jawabannya. Kiai. Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Haul ini per tahun, nisab ada 2 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan nisab zakat mal itu 86 gram emas. Ulama kedua mengatakan 93,6 gram emas. Kemudian haul per tahun. Anda silakan lihat di dalam At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kenapa Allah berfirman dalam ayat ini kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya? Maaf dalam tanda kutip, karena banyak orang kaya yang sombong menghina orang miskin. Dengan kita melakukan zakat, buang kesombongan dari hati kita. Yang kedua, membersihkan harta orang kaya. Kenapa? Harta yang dalam genggaman kita, wahai orang kaya, ada hak fakir miskin. Kemudian di dalam Islam tidak ada zakat profesi. Saya setuju kalau dikatakan zakat hasil profesi itu Kak.
Karena kalau Akang lihat yang namanya profesi para artis, profesi para pembawa acara, itu kalau kita lihat ada yang 5 jam sehari itu 40 juta, 50 juta. Sehari loh, 5 jam. Berapa miliar mereka dapat 1 bulan. Jadi yang namanya pengajian beda dengan orang-orang hura-hura kan. Sama. Nah, jadi itulah yang dimaksud saat ini zakat profesi, hasil profesi yang dulu tidak disebut, hanya disebut harta zakat mal. Zakat mal kan dikumpulin per tahun. Sementara kalau uang mereka melimpah ruah, keburu lupa Kang. Makanya begitu dapat zakat, saya ajarkan kepada mereka seperti itu. Tiap dapat keluarkan, daripada dosa lupa deh. Saya ajarin begitu sama anak-anak yang di Indosiar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan mereka melaksanakan ini. Nah, sementara kita tahu yang namanya zakat pertanian. Kalau diairin dari air hujan, dari air kali, itu 10% tiap panen. Kalau Anda sekali panen dapat beras loh 920 kilogram, Anda keluarkan zakat 10%. Tapi kalau airnya dialirkan oleh kita dengan tenaga kita, cukup 5%. Bapak Kiai ini bagaimana? Saya tahu dia bukan nanya, cuman kalau dia ngomong takut marah tetangganya, gue ada ketempuhan yang ngomong. Gue tuh gak tahu Pak Kiai. Kalau dia ngomong ntar marah tetangganya, gak berani. Gue mah datang sekali diomelin bodo amat, gue terus tinggal pulang. Hai hadirin, siapapun Anda yang kaya, keluarkan zakat. Kalau Anda begitu kan? Kalau dia nggak berani ngomong, saya jadi ketempuhan. Woi pengumuman, Anda yang kaya-kaya keluarkanlah zakat Anda. Kalau seandainya sawah Anda dialiri dengan air irigasi, itu sama dengan air tada hujan. Anda keluarkan zakat 10%. Halo hadirin, kedengeran orang kaya saya ngomong? Kalau Anda harta yang hak fakir miskin, yang tidak Anda keluarkan, itu artinya Anda memakan api neraka yang meluap-luap ke dalam perut Anda. Mau apa mau? Kalau seandainya hak fakir miskin yang disebut dengan zakat tadi, kalau memang mal itu 2,5%. Kalau memang pertanian 5% atau 10% Anda makan, itu nanti di yaumil akhir menjadi ular yang sangat besar yang namanya ular sujaul akro yang akan menerkam Anda, hancur luluh lumat, menjelma kembali, ditelan kembali, begitu seterusnya. Mau apa mau? Saya mengajak Anda sekarang, dari mulai sekarang sadar. Kalau Anda mati, sawah nggak dibawa, padi beras nggak dibawa, betul? Sadar dalam harta yang genggaman kita ada hak fakir miskin. Justru kalau kita mengeluarkannya, hidup kita akan barokah. Udah Pak Kiai, udah saya sampaikan. Pesan Anda pas. Pesan Kiai Anda. Pak Yai, pertanyaan saya yang pertama yang berkaitan dengan zakat mal, itu mal apa saja yang termasuk lingkaran mal? Apakah termasuk deposito, apakah termasuk rumah dan lain-lain, ikut termasuk mal yang harus dikeluarkan zakat apa tidak, maksud saya gitu. Rumah yang kedua, kalau rumah yang pertama kebutuhan. Mobil yang kedua, kalau mobil yang pertama kebutuhan. Misalnya Anda punya kontrakan, misalnya Anda punya sawah, itulah harta kekayaan selain yang wajib kita miliki yang membuatkan kebutuhan pokok kita. Selain kebutuhan pokok, rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana, sisanya itu adalah mal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oke? Laksanakan. Udah Pak Kiai diumumin. Silakan penunggu pohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Di mana sih? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri atuh cek sah kolor hejo ya. Silakan. Curhat dong Pak.
Iya dong Mbak. Saya punya anak, tapi saya suruh ngaji. Tapi ayahnya nggak boleh, Ma. Bagaimana itu, Ma? Saya tanya suaminya mana? Tunjuk laki lu mana? Nggak ada, Ma. Mana laki lo? Di rumah, Ma. Apakah suaminya ada orang Islam? Ya, tapi sholatnya arang-arang, Ma. Ini tugas Anda para kiai. Saya punya suami, anaknya mau ngaji dilarang. Makanya Islam mengajarkan tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha palikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau anaknya tidak boleh ngaji, bapaknya jarang-jarang sholat, jangan marah. Saya tegas katakan, Anda salah pilih suami semenjak awal. Karena Islam mengajarkan cari suami, cari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Oke, tapi sekarang sudah tanggung jadi suami, silakan suami Anda setel acara saya tiap pagi. Di rumah setel murotal yang kenceng. Sholat malam, bermohon ya Allah, bukakanlah hati suami saya. Sadarkan dia, mudah-mudahan dia dibuka hatinya oleh Allah. Karena hanya Allah yang mukallibal qulub. Mudah-mudahan anaknya tetap Anda ajak ngaji. Kan suami Anda nggak 24 jam di rumah kan Mbak? Enggak? Enggak, kerja, Ma. Kalau suami Anda kerja, tarik anak Anda, bawa ke pengajian. Aman, tidak perlu pakai izin, tanya kiai yang ngejajar. Walaupun lakinya ngelarang, kalau anaknya dipaksa ngaji, Anda bahkan dapat pahala. Siap? Siap. Ya. Satu kali, Ma. Ya, lawan suami yang begitu. Suami saya itu saya suruh puasa, Ma, tapi tidak mau. Kebutuhan semalam saya kasih uang 1 juta. Nah itu buat beli rokok tiap malam, tapi dianya nggak mau puasa. Pilih kerja, Ma. Apa itu dosa, Ma? Jadi istri. Gue kagak ngerti pertanyaan lo. Kalau suami ada kebutuhan kepada istrinya, ngajak istrinya, gitu maksudnya. Ya, Ma. Kok semalam dikasih 1 juta kaya amat, laki itu kerja apa? Ya buat kebutuhan semalam apa rokok 2 bungkus. 1 juta? 3 bungkus. Tuh. Semalam 1 juta? Ya, Ma. Lu bilang tadi Ya maksud saya kasih uang 1 juta. Anda yang kerja, Ya gitu. Anda yang kerja. Ya tapi. Sebulan Anda ngasih suami 1 juta Ya. buat beli rokok. Ya, Suami Anda tidak bekerja? Suami Anda bekerja apa tidak? Ya tapi saya suruh puasa. Saya suruh di rumah melakukan ibadah puasa. Tapi dianya nggak mau, Ma. Kerja. La ilaha illallah. Udah kerja kagak, suruh puasa dikasih duit. Ibu mau nggak punya laki kayak begitu? Kalau gue gitu loh, mendingan nggak punya laki daripada laki begitu. Iya apa iya? Gue masih bisa nyari duit sendiri. Ya. Tapi Anda sangat mencintainya bukan? Ya, Ma. Tapi sekarang kesel, Ma. Bu, saya sarankan ibu banyak berdoa sama Allah, banyak sholat malam. Semoga dibuka hati suami ibu. Orang Sunda mengatakan, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Batu sekeras bagaimanapun, ditetesin air, tes, lama-lama jadi ceglok. Tahu ceglok? Terus berdoa sama Allah dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan hati suami Anda dibuka. Amin. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda saya nggak tahu. Mangga. Saya mau tanya Mama, Mangga. ya, kalau ada orang punya utang, ya, tapi tidak mau nyarutang, orangnya meninggal itu hukumnya bagaimana? Rasul bersabda, mudabdabun baina sama'i wal ar. Ruhnya tergantung langit dan bumi, artinya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang hutangnya ke bawah mati 1,
tidak akan masuk surganya Allah. Rasul bersabda semua orang mati syahid pasti masuk surganya Allah kecuali orang yang punya hutang. Walaupun syahid dia tidak akan masuk surga karena terhalang dengan hutangnya. Titik. 2. Orang yang punya hutang tidak disolatkan oleh Rasul. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya punya teman yang meninggal, tolong solatkan. Rasul nanya, apa temanmu punya utang? Tidak. Rasul nyolatin. Nggak berapa lama sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku punya teman meninggal, tolong solatin. Rasul nanya, apa temanmu punya utang? Punya. Apa dia punya harta buat bayar hutang? Punya. Rasul nyolatin. Yang ketiga kali ada orang, ya Rasulullah, saya punya teman meninggal, tolong solatin. Rasul nanya, apa teman punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Tidak. Rasul mengatakan kepada sahabat, silakan kalian menyolatkannya, aku tidak akan menyolatkannya. Makanya kalau kita punya utang dalam Al-Baqarah 282 wajib dicatat, ada sekretaris, ada 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Sehingga kalau kita mati, ahli warisnya wajib membayarkan hutang kita. Makanya yang namanya ahli waris jangan hanya berharap dapat warisan harta. Siapa tahu orang tua kita punya utang, dapat warisan utang. Siap? Mau ibu dapat warisan utang? Sian ya lo. Terima kasih Mama. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Mbak Prilia dari Sundaluhur Tugonduan. Jeng ngono. Curah dong Mak, Ya dong. tanya. Apa hukumnya bagi seseorang yang belum bisa melaksanakan nazar? Kalau Masih, sok. apa nazar dianggap sah? Belum sah maksudnya kalau dikatakan di dalam hati. Terima kasih. Anda tanya. Kalau ada orang bernazar, dia belum melaksanakan nazarnya, makanya kalau kita nazar duduk yang di belakang ada kan kelihatan. Kalau Anda bernazar mikir sebelum ngomong, sanggup nggak saya bayar nazar? Jangan Anda bilang lebih besar pasak daripada tiang. Misalnya, kalau anak saya masuk UI Fakultas Kedokteran, saya memotong kebo 7, lu kebo 2 ada kagak punya? Mikir sanggup nggak? Nazar itu kewajiban. Yang diwajibkan oleh diri sendiri, bukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kalau saya nazar baru di hati, belum di mulut, Anda lihat Ali Imran 159, Faida azamta patawakal Allah. Kalau sudah azam yang kuat, niat yang kuat, maka bertawakal kepada Allah. Jadi belum sampai nazar, kalau belum sampai di mulut baru azam namanya. Kalau seandainya nazar tadi syaratnya sudah terpenuhi, anaknya masuk Fakultas Kedokteran di UI, dia tidak juga bisa membayarnya. Sama dengan orang yang bersumpah dengan qasam, dengan menyebut nama Allah. Anda lihat Al-Maidah 89, Allah berfirman, 1, dia harus memerdekakan budak belian. Kalau nggak sanggup yang kedua, memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Kalau nggak sanggup memberi makan fakir miskin 10 orang. Kalau nggak sanggup puasa 3 hari berturut-turut. Makanya jangan sembarangan mengucapkan nazar atau sumpah demi Allah kalau tidak terbukti. Mangga silakan, sok. Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan naik semua ya, tarobo tahu. Pertanyaan saya mah, yang namanya sukses di dunia dan di akhirat, kayak apa dan melakukan apa mah? Kedua kali mah, ada orang non muslim meninggal dunia. Lah ditahlilkan itu boleh apa enggak? Terima kasih mah. Kembali kasih.
Yang kedua dulu saya jawab. Kalau ada orang non muslim, dia meninggal dunia, dikirimin doa, dikirimin tahlil oleh kita, sampai apa enggak? Anda jawabannya lihat surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asiddaw wal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Muhammad Rasulnya Allah, tanda umat Muhammad ada 5. 1, dia keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Artinya walaupun dikirimin tahlil se-RW sekelurahan nggak akan sampai. Lakum dinukum. Yang pertama, mana sih orang yang sukses di dunia dan akhirat? Tadi sudah saya sampaikan, Allah perintahkan kita untuk seimbang dunia akhirat. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia ini ladang persamaan akhirat. Dunia baik, akhirat baik, dunia buruk, akhirat buruk. Dari mana biar kita sukses dunia akhirat? Panduannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya harta kekayaan, anak turunan, semua jabatan dan dalam genggaman kita itu adalah titipan, amanat dari Allah yang wajib kita laksanakan. Punten, coba yang namanya anak aja ada 4 kelas. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini orang tua tadi sukses didik anak, selamat dunia akhirat. Dunianya pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, dia kaya, ibadahnya hebat, luar biasa. Siapa yang pengen punya anak kayak begini ngacung? Karena ternyata ada anak yang kedua. Apa anak yang kedua? Anda lihat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, hanya perhiasan hidup di alam dunia. Jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, rumahnya mewah, depositonya banyak, gelangnya banyak, suaminya ganteng, istrinya cantik, mobilnya banyak, sawah kebunnya lega, sama tetangga dihormati, dihargai, cuman ibadahnya kurang. Nah, yang ketiga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kekayaan anak turunan itu ujian. Karena titipan diuji oleh Allah. Harus lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Yang keempat, yang namanya anak adu mubin. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak turunan kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Fahzaruhum, hati-hati kalian. Jadi mana yang selamat dunia akhirat, yang menyeimbangkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya semua yang kita lakukan kita berpikir Allah ridho apa tidak. Itulah kenapa Rasul bersabda, perbanyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian, kalau dia ngomong dia mikir, omongan saya benar nggak di hadapan Allah. Kalau dia berbuat dia mikir, perbuatan saya benar nggak di hadapan Allah. Dan semuanya nggak asal goblek, tapi berpikir Allah ridho nggak dengan saya. Oke? Silakan sebelah sini biar adil. Sok. Mangga. Ada? Penunggu pohon. Mangga. Sok. Udah pintar semua? Mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Mama. Langsung. Saya punya anak yatim piatu, Ma. Lah saya itu mengurus anak. Di sisi lain pasangan kita kurang suka kalau saya mengurus anak yatim. Terus saya sebagai istri. Tinggal di rumah enggak? Ya, tinggal di rumah. Saya sebagai istri ikut suami. Di sisi lain keluarga kita nggak suka, sedangkan saya
Saya itu wajib sekali karena budenya cuma saya sendiri wajib untuk merawat itu. Salahkan saya, dosakan saya membantah suami. Saya yakin tanya kiai yang ngejajar yang pecinya putih semua yang sorbannya banyak. Dalam posisi seperti ini yang namanya istri wajib menurut sama suami, suami yang bagaimana? Akmalul mu'minina imanan asanum huluqa wa hiyalukum lisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang penuh perhatian dan sayang dengan istrinya. Kalau suami melarang istrinya melakukan ibadah yang sangat baik, tapi dilarang, istri tidak boleh ngikut apa kata suami. Saran saya urusin itu anak, minta rezeki dari Allah, keberkahan dari Allah, insya Allah sekaligus anda minta sama Allah, mudah-mudahan hati suami anda dibuka oleh Allah. Ngurusin yatim gak bakalan miskin, gak bakalan sengsara, rezeki mereka melalui kita. Lanjutkan apa yang ada kerjakan. Bahkan Rasul bersabda, orang yang urus yatim nanti seperti ini. Jangan takut. Saya dari tahun 80 berdua sama teman kuliah saya, itu tiap bulan minimal 200 orang kita bayarin. SD sampai SMA, yatim sama kaum duafa, saya nggak kemiskinan. Saya suami meninggal dari dulu, teman saya suaminya meninggal, tapi Allah berkehendak ngurusin yatim, ngurusin kaum duafa, gak miskin. Allah berikan rezeki melalui kita buat mereka asal kita amanat. Terusin. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antrian berikutnya. Kolor hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cik. Ini, Ma, ada tetangga saya itu gak mau sholat, gak mau puasa. Tapi dia itu meninggal, lalu disolati di masjid, itu bagaimana hukumnya, Ma? Selama dia beragama Islam, kewajiban kita nyolatin, jangan mikirin kelakuan orang. Kita mah kadang-kadang songong merasa sok pinter. Ya kan gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak usah disolatin. Salah. Selama dia pernah bersahadat, dia mengaku Islam, kewajiban kita memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Soal dia ibadah apa tidak urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kewajiban kan dilaksanakan, sotoy banget jadi orang. Yang dosa kita dong kalau nggak sholatin. Sholatin, biarin karena Allah, itu urusan dia sama Allah. Jangan mikirin kelakuan orang. Kita yang sholat aja belum tentu diterima sama Allah. Terima kasih dong, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curang sebelah sini dong, kesian. Ini panitia mana sih sono? Kayak orang kondangan. Monggo Bu, ada yang Monggo. bertanya lagi? Monggo ngadeg. Yang Ada dari yang mau sebelah ngadeg? kiri panggung. Silakan. Ada sebelah sini Kang. Ada nggak sebelah sini? Silakan. Nih pejabat teras yang duduk di teras. Sok berdiri kadia, maju kadia. Maju Bu. Ngene meriki. Merene. Merapat. Kadia. Tuh. Kadia. Hei, kasih wirelessnya kasih ke sono. Ini udah bengong aja loh. Kasih kalau perlu lempar. Tuh paling juga benjol. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini mah, saya kan sebagai kalangan anak muda, sekarang itu lagi viral fenomena hijrah di kalangan anak muda. Nah, banyak kan di Instagram itu hashtagnya berhijrah seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mama fenomena berhijrah ini dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hijrah. Apa sih hijrah? Hijrah itu artinya 3. 1. Meninggalkan perbuatan. Yang kedua, meninggalkan pergaulan. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 1. Hijrah itu meninggalkan perbuatan. Rasul bersabda, al-muhajiru man hajara manahlahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Contoh, kemarin nggak pernah pakai jilbab, sekarang pakai hijrah.
Kemarin nggak pernah sholat, sekarang pakai hijrah. Kemarin tukang ngarumpi ngomongin orang, sekarang berhenti hijrah. Meninggalkan perbuatan buruk, berpindah kepada perbuatan baik. 1, 2. Hijrah itu meninggalkan perbuatan, pergaulan. Rasul bersabda, kalau kalian punya teman silakan berteman dengan siapapun. Tapi kalau kalian bersahabat, kalian harus pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium bau wangi, betul? Kalau kalian bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ngebantuin ngelas, minimal mencium bau asap. Nah, kalau kemarin temennya Jablay misalnya, sekarang berteman di majlis taklim. Kalau kemarin temennya tukang ngarumpi, sekarang yang suka ngederes Al-Quran. Pergaulan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka sangat bagus kita berhijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik yang mendapatkan ridho dari Allah. Silakan yang lain. Masih ada? Sok. Curhat teman. Ya dong, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema ya, Ma? Sok. Saya mau bertanya, ada seseorang istri ditinggal merantau suaminya, tapi sang istri itu di rumah hamil dengan laki-laki lain. Tapi itu masih status suami istri sama yang di merantau. Tapi lahir anak itu bintinya binti si ayah yang menggauli itu apa binti yang dalam status perkawinan? Kalau benar itu terjadi, saya yakin istri itu kesepian. Umar bin Khattab mengatakan suami ninggalin istri paling lama 4 bulan. Karena waktu ada peperangan, ada seorang perempuan malam-malam merintih. Kemudian Umar bertanya, kenapa Anda? Kata si perempuan tadi, kalau seandainya aku tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, ranjang ini sudah bergoyang. Lalu Umar bertanya kepada putrinya, dia bertanya, apakah paling lama perempuan tinggal suami paling lama berapa lama? Maka dia mengatakan paling lama 4 bulan. Mungkin suaminya ninggalin istrinya kelamaan sehingga istrinya kesepian. Jadi seperti itu. Kalau seandainya pun kesepian, kalau kita berpegang kepada agama yang benar, maka tidak akan melakukannya. Makanya para suami kalau Anda pergi kerja di luar kota, jangan kelamaan. Sebulan sekali kayak 2 bulan sekali Anda pulang. Karena daripada istri Anda kekeringan, sawah aja kalau nggak dipacul-pacul kering, apalagi istri Anda kangen kali sama suaminya. Kalau itu terjadi dia hamil, kemudian dia melahirkan, anaknya tetap saja bukan anak suami sah, tapi anak ibunya ini bukan bin bapak biologisnya, tapi bin ibunya. Dan suaminya wajib menceraikan perempuan tadi. Kalau suaminya tidak menceraikan, namanya suaminya dayus. D-A-Y-U-S, bukan gayus. Gayus mah koruptor. Itu kalau perkawinan dapat warisan dari ayah tadi? Tidak. Oke, makasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berkaut. Sok diri, bangun diri, mic-nya ke belakangin, Kang. Sonoin, no. Sono. Bu, dioper-oper dong sayang, tahu tuh kasihan ke belakang. Saya juga mau tanya, Ma. Sok. Diri. Cie berat kabujur maneh mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mam. Ya dong, Bu. Saya mau tanya, ada seorang wanita yang tugasnya itu selalu membersihkan kubur, Ma. Itu boleh apa tidak? Boleh, kenapa tidak? Yang penting mahala daripada dia nggak punya kerjaan. Kagak masalah. Cuman asal jangan kali kubur, kagak kuat kan lu macul. Baru ngore doang, gue juga bisa. Terima kasih. Yang kedua, apakah uang yang dipakai untuk daftar haji itu harus dijagati apa tidak? Harus,
Tetap. Karena syarat zakat itu kan sekarang mah daftar haji, kemudian setahun masih milik kita, dan seterusnya sebelum kita berangkat itu duit milik kita wajib dikeluarkan zakat. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang noh. Ma, yang belakang dong, Ma. Sok tuh mana? Yang belakang. Sok. Mau tanya nih, Ma. Alis lu kegedean noh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, Ma. Naon? Lihat dong, Ma. Iya dong anak cantik. Kemarin kata Mama Dede, pakai bulu mata itu hukumnya haram. Haram. Alis kegedean juga haram. Besok kecilin. Saya mau tanya, Ma. Diam. Diam kalau orang tua ngajarin anaknya diam. Saya mau penjelasan. Haramnya itu di mana ya, Ma? Haram. Orang yang merubah penciptaan Allah itu adalah kemasukan setan. Jadi kalau rambut kita disambung haram. Rambut kita punten, orang Jawa suka pakai konde, itu kan rambut orang, haram. Wah, sebentar ya, Ma. Pakai bulu mata, tapi bulu mata itu tidak permanen. Walaupun tidak permanen, ketika Anda berbulu mata, penampilan Anda berbeda, itulah yang haram. Oh iya, Ma. Nggak ada tawar-menawar, gua aja nggak ngambil untung. Kecuali kalau kita kecelakaan, kita operasi memperbaiki yang rusak, itu diperbolehkan. Anda silakan lihat surat Al-A'raf 31. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, yasinan, zikiran. Kalau pergi ke tablik akbar, makan minum jangan berlebihan. Kalau benci dengan orang berlebihan. Boleh dandan, boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Tapi berlebihan dibenci oleh Allah. Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Kita dandan alis sekedarnya, bedak, lipstik sekedarnya. Kalau alis sampai sekedar jempol bukan cantik, serem. Bibir merah sampai kayak makan orok, salah. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang. Apalagi maaf, perempuan yang kondenya di sini, pegang kepala masing-masing, lihat kepala Anda. Ada nggak yang kondenya di sini? Rasul bersabda dua kelompok perempuan yang haram masuk surga. Satu, perempuan yang kondenya di atas seperti kudu onta. Yang kedua, perempuan yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Saya tugasnya menyampaikan, suka nggak suka emang gua pikirin. Yang penting gua nyampaikan, pakai syukur kagak emang gua pikirin, nggak ada urusan. Kewajibanku dia sudah tuntas di hadapan Allah. Sorry dong. Silakan nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Mah, ini kan marak-maraknya seperti musik-musik barat dan anak muda menyukai lagu-lagu barat, orang barat karena ganteng putih-putih. Nah, apakah dosa jika mendengarkan lagunya, mengoleksi fotonya? Begitu, terima kasih. Sekedar manusia, kalau sederhana tidak masalah. Yang salah berlebihan. Yang saya aneh anak-anak remaja di negara kita. Ketika artis Korea mau pulang ke negerinya, dinangisin. Kiai mati nggak ada yang nangis. Aneh kan? Artis mah banyak gantinya. Emang itu dia yang namanya setan. Hubbudunya wa karahiyatul maut. Silahkan sekedar penggemar. Tapi yang dilarang adalah berlebihan. Setan masuk dalam diri manusia depan, belakang, kanan, kiri. Anda silakan lihat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktarahum syakirin.
Kemudian aku goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga mereka sedikit yang bersyukur kepadaku. Satu, setan menggoda manusia dari depan. Dengan cara manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Mereka hidup di alam dunia, tidak pernah memikirkan bekal akhirat. Anda silakan lihat Bani Israil ayat 10. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum azaban azima. Sesungguhnya orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Titik. 2. Setan menggoda manusia dari arah belakang dengan cara hubud dunya wa karahiyatul maut. Anda silakan lihat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasanah. Fama huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti kalimat taukid penguat. Kalian sungguh akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah diberikan umur yang panjang, umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang sangat pedih, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Cinta dunia yang berlebihan, senang dengan musik berlebihan, padahal mati mah nggak dibawa. Kecuali kalau musik tadi kayak marawisan, isinya nasihat-nasihat agama, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan daripada keburukan, ini diperbolehkan. Tapi manusia cinta dunia, takut mati. Contoh, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota maksimal 2 kali. Ini bapak udah 2 kali jadi bupati, saking takut jabatan diambil orang, bininya suruh naik. Ada nggak? Iparnya suruh naik, pamannya suruh naik. Allah yang berfirman, mereka kemasukan setan dari belakang, takut jabatannya hilang. Mereka pikir yang pintar keluarga dia doang, orang lain nggak dianggap pintar. Mereka kemasukan setan dari belakang. 3. Setan menggoda manusia dari sebelah kanan dengan cara agama dipermainkan. Anda lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah yaidukum bih. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan. Ingat Al-Quran dan sunnah Rasul, itu pelajaran buat kalian. Maaf, kita kadang-kadang merasa sudah ibadah, padahal di hadapan Allah nol. Maaf ya, saya menyampaikan ayat, jangan tersinggung. Dedeh Rosidah nggak pernah nyinggung, tapi ayat yang saya sampaikan. Contoh, di talim ini ada pengajian. Kata ustazahnya, ibu-ibu kita ngaji yuk. Dimulai dengan Al-Fatihah, terus baca Yasin. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Inna kalimat mustaqim turjaun. Saya tanya jawab dengan jujur. Ada nggak yang baca Yasin yang ngebut? Sadar nggak sadar? Allah berfirman, mereka kemasukan setan dari kanan. Agama dipermainkan. Rasul bersabda, al-ajalah minas syaiton watani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah adalah perintah Allah. Allah berfirman, waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran yang tartil. Apa yang namanya tartil? Mahrojnya benar, tajwidnya benar. Itulah yang baca Yasinnya, baca Qur'annya diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, setan menggoda sebelah kiri. Perbuatan dosa dan maksiat dianggap perbuatan baik dan indah. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apaman zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang berbuat dosa dan maksiat menganggap baik perbuatannya? Maaf, zaman sekarang kan zaman medsos. Orang pacaran bangga di-share. Orang berbuat zina bangga. Bisa nyiumin artis cowok tuh, cewek-cewek orang kampung Nora girang di-share. Gue dong nyium si Anu, gue dong dipeluk si Anu. Dosa dan maksiat, mereka merasa itu adalah sesuatu yang indah. Mereka kemasukan setan. Jelas Bu?
Jangan udah yang lain dulu. Hah? Dia aja suruh nanya ngapain lu? Ya iya dia langsung mana? So, mangga silakan masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, ada titipan nih ma. Tetangga saya itu rajin ibadah, rajin sedekah, tapi suka berzina ma. Gimana hukumnya itu ma? Titipan ini ma. Dia adalah orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma. Yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya sedekah, sholat malam, zakat, kemudian zikir, ibarat kayu bakar kering. Yang namanya dia berbuat zina, artinya menghancurkan semuanya. Oke, salam buat dia, cukup sampai sekian. Mumpung masih hidup, yuk taubat dengan taubatan nasuha. Semoga dia bisa merubah segalanya. Artinya dia seperti orang nyuci baju dengan air kencing. Bersih apa tidak? Tidak. Sekarang zina, ntar abis zina gue mau tahajud. Geblek. Oke, masih ada? Masih ma. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggih ma, kalian duduk boten napa-napa nggih ma. Ngono, ngerene, ngono, sok. Masih tentang yang ditanyakan Mbak Lia tadi. Lu ngapa sih nggak mau bangun? Ogo bener lu, kirain gue nenek-nenek lu. Ya. Masih tentang seputar yang ditanyakan tadi tentang Mbak Lia tentang soal nadar ma. Namanya nadar niku kan tidak direncanakan dan tidak terencana. Spontan kan ma kadang. Lah dahulu kala mungkin kita pernah mengucapkan omongan itu berbau nadar. Dan sekarang kita baru mengingatnya. Tapi kita tidak mampu melaksanakan. Apa yang bisa menggugurkan. Tadi kan 4 macam dendanya. Minimal anak puasa 3 hari berturut-turut selesai. Oh, gitu. Gampang, selama otak di atas gak ada yang susah. Nadar apapun itu ma. Heeh. Seberat apapun itu. Ya heeh. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah azan. Ya, ya. Baik hadirin, mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Bapak Legiman, Ibu Suratmi, haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan kami semua mendapatkan taufik hidayah dan ridho darimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahil sahil sahil umurana wa barik maqasidana wa aqdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih asadana wasrah sudurana wa tammim masruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullaman a'taitana bipadlika famannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa tanman maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa rizqan wasi'an wa tijaratan lan tabura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk menaikkan rukun Islam yang nomor 5. Mau? Amin ya rabbal alamin. Hadirin, siapapun Anda yang berkenan memberi air, silahkan di kiri kanan panggung. Ini ada mobil Grand Max, ada mobil Engkel. Anda tidak usah berebutan, saya yakin staf saya akan dengan sabar menunggu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukulin lagi nih, gebugin lagi gituan kalian.